Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah, dan bagi kita semuanya selamat Paskah. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup. Sebab itu saya undang kita untuk bangkit berdiri. Bahwa setiap waktu, setiap saat kita memerlukan juru selamat. Beserta isinya, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Silakan.
Woman, why are you crying? They've taken him. They've taken my Lord. Sir, if you have taken him away, tell me where you have laid him. Mary. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Sang Juru Selamat kita. Pagi hari ini mari kita datang rumah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita bawa setiap ucapan syukur kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Dia yang kudus, Dia yang layak terima pujian sembah kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik buat keselamatanmu. Terima kasih Bapak yang baik buat pengorbanan. Dengan hidupmu bersyukur.
Terima kasih Tuhan. Oh, tidak ada kata-kata yang indah selain kami bersyukur Tuhan. Terus kami mau katakan terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Karena Engkau hidup Tuhan. Karena Engkau hidup maka kami Tuhan punya pengharapan. Karena Engkau hidup kami punya jaminan kekal Tuhan. Hanya karena Engkau Tuhan kami dipisahkan Tuhan. Dosa itu diputuskan Tuhan. Dengan apa Tuhan kami membalasnya Tuhan? Selain kami memuji-Mu, selain kami menyembah-Mu, selain kami menyatakan kasih-Mu Tuhan, buat setiap orang, buat setiap yang Kau kasihi di dunia ini Tuhan. Terus ajar kami Bapa, terus perbaharui kami Tuhan, karena kami tidak mampu Tuhan tanpa Tuhan. Kami mau katakan pagi hari ini dengan segenap hati kami, dengan kerendahan diri kami mau katakan, Yesus Kau kebenaran.
segala godaan yang ada dalam dunia tidak sanggup menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Dan terbukti dari kasih Tuhan adalah kebangkitan, mengalahkan maut untuk kami. Karena ternyata dunia tidak sanggup memisahkan kami dari kasih-Mu yang besar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bahwa hari ini kami merayakan hari kemenangan atas hidup yang binasa menjadi hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah menyenangkan Tuhan dengan pujian sebagai tanda bahwa kami sangat mencintai Tuhan. Kami menaikkan puji-pujian dengan hati yang bersorak-sorai, hati yang bersukacita. Kami yang datang dengan beban yang berat. Kebangkitan Kristus mengangkat semua beban itu menjadi ringan karena kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami semua hari ini, diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar, karena kami suka mendengar suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama pagi hari ini kita merayakan Paskah bersama dengan umat Tuhan di tanah air, bahkan seluruh dunia hari ini. Waktu seperti ini merayakan Paskah bersama-sama sebagai tanda kemenangan Tuhan kita atas maut karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Markus pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membaca dan jemaat Tuhan akan menyimak firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Markus 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bunyinya demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda. Ia memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah orang yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan,
dan mempraktikkan hidup sehari-hari orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan dengan tema yang saya beberapa waktu lalu ketika saya berdoa, saya dapatkan satu hikmat dari firman Tuhan ini, yaitu Kristus bangkit merubah berat jadi berkat. Kristus bangkit merubah berat jadi berkat. Memang Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kematian Kristus meninggalkan duka. Duka yang mendalam bagi murid-murid, bagi para pengikutnya. Dan duka cita itu membuat mereka seolah-olah mereka sudah kehilangan harapan. Mereka sudah kehilangan figur yang mereka selama ini sanjung-sanjung. Mereka mereka senantiasa mengagungkan dia. Dan kematian Kristus menyebabkan mereka juga bisa tercerai-berai. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata bahwa kebangkitan Kristus ini menunjukkan bagaimana kasih Tuhan kepada murid-murid atau orang-orang percaya. Tetapi kita melihat di sini bahwa ketika Maria Magdalena, Marta dan juga Salome, mereka pergi, disebutkan nama mereka di situ, pergi ke kubur Yesus. Untuk apa? Untuk meminyaki mayat Yesus. Ini sebagai wujud cinta mereka dan wujud kesetiaan mereka. Pergi ke sana untuk apa? Untuk meminyaki dan merempahi mayat Tuhan itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ternyata apa yang mereka lakukan di sana, mereka berjalan tidak seperti apa yang mereka harapkan. Ternyata ketika sampai di sana, Yesus sudah tidak ada lagi. Kebangkitan Kristus betul-betul merubah situasi yang berat, beban yang berat. Situasi pada masa itu adalah beban, ketakutan, keputusasaan, kekecewaan yang berat yang dialami oleh murid-murid maupun orang-orang percaya pengikut-pengikut Kristus pada masa itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini situasi yang berat berubah menjadi berkat, yaitu sukacita, kemenangan, pengharapan, dan kepastian. Menyenangkan sekali Bapak Ibu Saudara. Kita melihat di sini bahwa kebangkitan Kristus luar biasa dahsyatnya. Tetapi kita mau melihat Bapak Ibu Saudara beberapa hal sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini. Di dalam firman Tuhan dikatakan waktu mereka berjalan di sana, di ayat yang ketiga, ayat yang kedua dulu dikatakan begini. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Bapak Ibu Saudara, dikatakan matahari terbit. Injil-Injil mengatakan pagi-pagi. Injil-Injil mengatakan masih gelap. Dan supaya apologetik pada saat orang tanya, kita ini saya menjelaskan dulu supaya lebih mantap kita bisa menjawab itu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di Matius pasal 28 ayat 1 dikatakan di saat fajar. Lalu kemudian Lukas pasal 24 ayat 1 dikatakan di awal fajar. Kemudian Yohanes 20 ayat 1 dikatakan ketika hari masih gelap. Pertanyaannya, kenapa di Markus dikatakan matahari sudah terbit? Sementara ketiga Injil menjelaskan tentang situasi kebangkitan Tuhan itu. Mari kita melihat di sini. Di sini dikatakan, kita urutannya supaya lebih jelas. Jangan kita pikir ini kok penulisnya tidak kok tidak sama pertentangannya. Urutannya adalah Yohanes dikatakan di Yohanes 20 ayat 1 dikatakan di sana ketika hari masih gelap. Nah,
Kenapa hari masih gelap? Lalu kemudian Lukas mengatakan di awal fajar. Matius 28 ayat 1 mengatakan di saat fajar. Kita mau supaya kita belajar hal ini Bapak Saudara ya, supaya kita mengerti urutannya. Ternyata tidak ada pertentangan, tapi dari segi waktu para penulis, dari segi waktunya kita bisa lihat kronologinya, ada makna di balik semua ini. Yang pertama Bapak Saudara, bahwa Yohanes mengatakan masih gelap. Artinya di sini adalah itu mereka baru bangun dari rumah mereka. Lalu kemudian dikatakan lagi baru jalan di sana. Mereka sementara berjalan ke arah kubur itu mulai dikatakan lagi awal. Mulai ada ketika mereka dari rumah mereka, itu mereka masih gelap. Tetapi ketika mereka jalan mulai ada awal, muncul mulai fajar. Ya, lalu kemudian di Matius dikatakan di sana dikatakan saat fajar. Jadi dari gelap mereka keluar. Lalu lama-lama pelan-pelan fajar itu muncul. Lalu kemudian dikatakan lagi makin terang fajar itu. Lalu klimaksnya di Markus di sana adalah kenapa matahari terbit? Karena rupanya Alkitab mengatakan mereka beli rempah-rempah. Mereka masih dulu hampir beli rempah-rempah supaya ketika mereka jalan dari tempat di mana mereka beli rempah-rempah lalu sampai di kubur matahari sudah terbit. Jadi tidak ada pertentangan. Jalannya begitu ceritanya supaya apa? Kita bisa belajar dari situasi ini. Jadi tidak ada pertentangan karena ada banyak orang mempertentangkan ini. Kenapa di Matius mengatakan fajar? Dikatakan di sana, di Matius dikatakan saat fajar. Kenapa di Lukas mengatakan di awal fajar? Kenapa di Yohanes mengatakan masih hari gelap? Urutannya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Artinya apa di balik ini? Artinya sebenarnya kebangkitan Kristus itu adalah membawa umat, siapapun orangnya yang keluar pertama dari gelap menuju terang pelan, lalu kemudian terang akhirnya muncul yang namanya cahaya, terang benderang. Ketika seseorang yang datang kepada Tuhan, dia tidak hanya mendengar di dalam gelap, tetapi dia harus keluar. Kemudian menyongsongnya namanya fajar itu sebagai berkat bahwa mereka telah keluar dari gelap itu pelan-pelan belajar, jalan, kemudian menemukan fajar. Terang benderang bagi hidup mereka, bagi rohani mereka, bagi iman mereka. Supaya apa? Yang tadinya pergumulan yang berat menjadi terang dan menjadi berkat dalam hidup mereka. Alkitab sebagai firman Tuhan. Alkitab berfirman Tuhan yang mencatat itu jelas bahwa orang-orang yang tadinya diselamatkan oleh Tuhan, mereka hidup dari gelap kemudian diselamatkan, keluar pelan-pelan daripada belajar firman Tuhan, berjalan pelan-pelan menuju mana? Menuju Tuhan, makin jelas terang benderang perjalanannya. Tapi ada banyak orang yang mendengar firman Tuhan, tahu tentang Yesus, tetap masih hidup di dalam kegelapan. Tidak mau keluar dari situasi, tidak mau keluar untuk melihat fajar. Dan fajar itu akan membawa mereka makin terang, yang pada akhirnya mereka akan melihat cahaya, di mana Tuhan membuka banyak rahasia dalam hidup mereka. Itulah yang menolong kita untuk belajar bahwa beban yang berat seluruh percaya Tuhan, tapi harus keluar supaya menemukan fajar terang yang menunjukkan jalan hidup mereka. Oleh karena itu, kekasih-kekasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa kebangkitan Kristus adalah membawa orang dari gelap menemukan fajar terang, lalu kemudian cahaya yang terang benderang dalam hidupnya, supaya ada kepastian bagi masa depan. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat bahwa ternyata kebangkitan Kristus itu fakta otentik yang tidak bisa terbantahkan. Kenapa? Karena ada saksi. Saksinya adalah malaikat. Kenapa dikatakan? Di Lukas bilang 2 malaikat. Di Markus bilang 1 malaikat. Ini kadang-kadang harus belajar Bapak Saudara.
Dan ternyata, kenapa demikian? Para ahli mengatakan memang 2. Tetapi kenapa di Markus bilang ada 1 orang muda? Bahwa ternyata tetap 2, tapi ini yang aktif, yang 1 dia yang pasif. Dan itu sebabnya dicatat oleh Markus. Itu saksi. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, alam pun bersaksi. Di Matius 28 dikatakan terjadi gempa bumi. Alam bersaksi bahwa Yesus memang bangkit. Ketika Yesus mati, alam bersaksi, ada gempa bumi. Dan ada kegelapan. Jam 12 sampai jam 3. Yesus mati, ada saksi, alam menjadi saksi. Yesus bangkit, alam menjadi saksi. Ada gempa bumi. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kebangkitan Tuhan kita adalah fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dan semuanya pasti. Amin. Kita hidup ini pasti Bapak Ibu Saudara. Yesus bangkit itu merupakan suatu yang pasti. Matahari sudah terbit ketika mereka sampai di kubur. Perjalanan dari yang gelap, mulai ada muncul fajar, awal fajar itu. Lalu kemudian saat mulai nampak fajar itu terang, yang pada akhirnya muncul matahari sebagai saksi untuk menerangi perjalanan mereka. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan yang berikutnya adalah, apa yang berat? Apa yang berat sehingga Yesus bangkit dan berubah berat itu menjadi berkat? Apanya yang berat? Kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika malaikat datang kepada bertemu dengan Maria Magdalena, lalu kemudian bertemu dengan Marta, Salome, dia berkata, jangan takut. Sebenarnya ketakutan ini merupakan beban bagi umat manusia. Banyak sekali. Berat, sedih, berduka, takut, khawatir, cemas. Itulah beban. Dan menjadi ketakutan klimaksnya adalah kematian itu. Ada banyak orang menghadapi kematian dengan keraguan-raguan. Tetapi bagi kita, Yesus bangkit, mengangkat beban berat itu akan menjadi berkat. Berkatnya akan berjalan sampai dengan Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hari ini benar-benar kita merayakan kebangkitan Tuhan kita yang merubah beban-beban berat dalam hidup ini menjadi berkat dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita belajar banyak hal bahwa kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Itu fakta. Berkatnya di sana adalah fakta sejarah kebangkitan Tuhan kita menjamin perjalanan hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ternyata yang pertama, kebangkitan Kristus adalah kemenangan final atas maut. Jadi kebangkitan Kristus merupakan kemenangan final. Itu final, tidak bisa lagi dibantah. Kemenangan final atau final atas maut di dalam ayat yang ke-6. Dalam ayat yang ke-6, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, beda dengan Lazarus yang mati, lalu hidup, dibangkitkan Yesus, lalu kemudian mati lagi. Beda dengan anaknya Yairus yang Yesus bangkitkan, talita kum, tapi mati lagi. Yesus tidak, Bapak Ibu Saudara. Yesus mati, tapi bangkit dan tidak mati lagi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Oleh karena Yesus adalah sumber kehidupan itu.
Ada kemungkinan banyak orang juga ada mengatakan, kalau Yesus masih tetap dikubur, ada kebanyakan orang mungkin datang menyembah terus. Maria Magdalena, Marta, Salome mencuri orang datang untuk bawa rempah-rempah terus di sana, sembah dia meskipun dia sudah mati. Dan ini sebenarnya menyebabkan banyak orang sampai sekarang pergi menyembah atau sembahyang di kuburan, padahal orang itu sudah mati. Tapi Yesus tidak, dia dalam kubur tapi keluar dari kubur kosong. Supaya apa? Jangan pergi menyembah di kubur, ngomong-ngomong di kuburan. Jangan bawa rempah-rempah taruh di kuburan. Jangan bawa apapun taruh di kuburan. Dulu Kapten situ di Petamburan itu ada kuburan Kober itu. Itu kan ada kuburan mantan gubernur VOC itu, ada besar sekali itu. Lalu ada kuburan banyak. Kita kalau pergi memakamkan orang, di atas kuburan-kuburan itu kita temukan ada roti, ada ikan bakar. Siapa yang makan itu? Paling tikus atau kucing. Tikus atau kucing yang makan. Orang udah di jalan kubur itu, batu nisannya besar-besar. Ada banyak orang batu nisannya, orang mati itu kasih batu nisannya berat-berat. Itu nggak percaya kalau orang itu nanti bangkit itu. Kalau bangkit dia baru bangkit, batu itu tindis lagi masuk lagi ke dalam. Batu nisan karena berat-berat batu nisan. Lah biasa saja, ya kan? Karena beberapa tempat bikin kuburan itu orang yang dimakamkan itu bikin kuburan itu batunya marmer mahal-mahal, saudara. Tinggi lagi. Nggak percaya itu pengakuan iman. Aku percaya pada kebangkitan orang mati, ya kan? Orang mati baru mau badannya sudah begini, orang mati itu tindis lagi masuk lagi ke dalam kubur karena batu itu berat-berat lagi. Ini saya mikir seperti itu, saudara. Dan karena itu kita lihat di sini bahwa Yesus bangkit merupakan kemenangan final atas maut itu. Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, sengat maut sudah dihancurkan oleh kebangkitan Tuhan. Racun yang paling berat yang menakutkan, bebannya berat bagi hidup manusia, racun paling berat adalah kematian. Tetapi ternyata Yesus bangkit untuk mengalahkan, menghancurkan yang namanya sengat maut itu. Bersyukur kita mengikut Tuhan, bersyukur kita menyembah Tuhan, bersyukur kita percaya pada Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus tidak lagi di tempat itu, tapi dia sudah bangkit. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan, malaikat sendiri mengatakan jangan takut. Jangan takut. Beban yang berat bagi manusia adalah takut menghadapi kematian. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata dosa pun penyebab maut itu. Dan ingat Roma 3:12-23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Jaminnya dia di sana, Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita lihat yang berikut, Bapak Ibu Saudara, bahwa kebangkitan Kristus itu merubah yang berat menjadi berkat. Bukan saja maut itu sudah dikalahkan, bukan saja final kemenangan Kristus atas maut itu, tetapi kebangkitan Kristus menggulingkan batu yang berat, menjadikan kubur itu kosong. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di ayat yang ketiga, ayat yang keempat, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Memang batu itu besar, batu yang besar, berat. Tetapi apa yang katakan firman Tuhan, ketika mereka sudah sampai di sana, batu yang memang besar itu sudah terguling dan kubur itu kosong. Kita belajar sini bahwa ternyata Bapak Saudara, ketika manusia masih bertanya-tanya siapa yang akan menggulingkan batu itu, Tuhan tahu beban mereka dalam keadaan takut, cemas, khawatir, dan kekecewaan itu. Tuhan mengetahui hati mereka. Pertanyaannya mereka adalah dijawab oleh Tuhan. Batu
batu itu digulingkan. Memang besar. Para wanita saling bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu yang berat itu? Jawaban malaikat kepada mereka adalah, mereka tidak usah takut. Tapi kasih dalam Tuhan, kita melihat sini bahwa sebenarnya ini berbicara tentang bagaimana hubungan perjalanan mereka untuk bersama bertemu dengan Tuhan. Mereka pasti berdiskusi, siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan menggulingkan batu? Siapa yang akan menyingkirkan masalah ini? Siapa yang akan mengangkat beban yang berat ini? Jawabannya jelas, Bapak Ibu Saudara. Ada malaikat di sana. Alkitab mencatat, Matius, Markus dan Lukas mencatat malaikat yang menggulingkan. Itu Bapak Ibu Saudara, menunjukkan bagaimana cara Tuhan memberikan jalan keluar. Dan sebenarnya Bapak Ibu Saudara, dalam komunikasi itu Tuhan tahu. Kita juga seringkali bertanya, siapa yang akan mengatasi beban yang berat ini? Siapa yang akan menggulingkan masalah yang berat ini? Siapa yang akan menyingkirkan masalah yang berat ini? Tuhan sudah tahu dan Tuhan punya cara untuk menyingkirkan masalah yang berat ini. Ada malaikat-malaikat yang mungkin bukan dari surga, tapi malaikat-malaikat yang Tuhan siapkan dari sekitar kita. Beban yang berat itu mungkin ada orang-orang yang dekat dipakai Tuhan sebagai malaikat penolong. Saudara yang dekat bisa menjadi malaikat penolong. Teman yang dekat menjadi malaikat penolong. Orang tua bisa dipakai sebagai malaikat untuk menolong, mengangkat beban. Anak bisa jadi malaikat dipakai Tuhan untuk menggulingkan berat. Istri bisa menjadi malaikat untuk mengangkat beban. Suami bisa diangkat menjadi malaikat untuk mengangkat beban. Teman bisa jadi malaikat untuk mengangkat beban. Pergumulan yang berat. Saya ada kesaksian tahun 95 waktu saya kuliah sampai S2 di Jeffrey itu. Bapak Ibu Saudara, saya belum bayar. Hari dimana sudah menulis tesis, kuliah sudah tinggal beberapa SKS, tapi saya belum bayar, Bapak Ibu Saudara. Belum bayar sama sekali. Apa yang terjadi? Saya dipanggil, Pak Nahor, ini belum selesai administrasi. Kalau minggu depan Bapak belum lunas atau belum bayar, ya kami mohon maaf, Bapak terpaksa harus istirahat dulu sampai dapat biaya untuk apa? Bayar lunas. Bapak Ibu Saudara, saya keringat waktu saya keluar itu, keringatnya luar biasa. Berarti minggu depan saya sudah bisa berhenti karena memang belum ada uang. Saya kos di Rawamangun, harus bayar uang kos, makan, harus bayar uang kuliah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya pulang naik angkot, pulang sambil memikirkan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan bisa menolong saya untuk angkat pergumulan yang berat ini? Apa yang terjadi? Saya pulang sampai di kos, masuk ruangan, saya ambil Matius 7 ayat 7, saya baca. Mintalah maka kamu akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka kamu akan mendapat. Saya berdoa, Tuhan, saya sudah cari-cari tapi tidak dapat duit cukup untuk bayar uang kuliah. Sekarang saya betul-betul ketuk pintu surga dan saya minta. Saya minta uang. Tuhan tolong saya, karena memang ternyata saya punya tipe. Tuhan tolong untuk saya bisa bayar uang kuliah yang belum saya bayar. Lalu di dalam doa itu teringatlah saya akan Elia, Nabi Elia yang dikasih makan oleh burung gagak di tepi sungai Kerit. Bahwa pagi dan petang burung gagak itu mengantar roti dan ikan bakar untuk Elia makan dan minum dari sungai Kerit itu. Saya berdoa, Tuhan,
Malam ini saya tidak minta roti, tapi saya minta uang dikirim oleh burung gagak yang pernah kirim kepada Elia. Saya minta burung gagak itu antar uang, jangan antar roti, jangan antar makanan. Saya minta burung gagak yang pernah melayani hamba-Mu Elia. Burung gagak itu tolong Tuhan angkat, antar uang supaya saya bisa bayar. Singkat cerita Bapak Saudara, minggu depannya saya datang, ya biasa untuk kuliah. Lalu saya dipanggil ke kantor. Kenapa harus ke kantor? Wah, saya dalam hati, pecah saya udah berhenti tadi. Dalam hati saya sudah pasti dikeluarkan, karena memang belum bayar. Tapi pada saat saya dulu, orang berkata, Pak, ini ada kwitansi pembayaran sudah lunas. Ini orang ada sudah bayar, sudah lunas. Saya tanya, siapa orangnya? Tidak tahu. Hanya orang itu para pagi beberapa hari lalu bertanya, ada nama Nahor di situ. Ada satu orang. Bagaimana kuliahnya? Kuliah baik, tapi belum banyak. Tanya berapa uangnya? Harus bayar sekian juta. Lalu kemudian mintalah rekening. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Kwitansi itu sudah bayar dan lunas sampai uang wisuda, toga, semua lunas. Saya harinya untuk wisuda, saya tinggal berdiri lurus. Dan betul-betul burung gagak itu dikirim Tuhan antar uang. Saya tanya, mengapa, siapa nama orang? Dia bilang, tidak ditahu namanya. Yang kami tahu adalah orang itu bertanya nama Nahor. Lalu kenapa nama Nahor? Karena tadi malam saya berdoa dan istri saya. Saya sudah berdoa, istri saya gelisah. Lalu saya tanya, kenapa kamu gelisah? Ada nama Nahor di hati saya. Lalu dia bilang, saya juga. Maka saya cari nama itu. Lalu dia kirim uang. Bapak Ibu Saudara, beban yang berat Tuhan angkat. Dan sampai hari ini saya bersaksi, burung gagak itu saya belum tahu nama orang. Saya belum tahu. Beban yang berat dirubah menjadi berkah. Cara Tuhan yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati, Dia bisa memberikan cara keluar. Karena itu Bapak Saudara, jangan pernah meragukan cara Tuhan. Burung gagak itu yang saya minta sampai hari ini, saya tidak tahu siapa nama orang itu. Dan itu sudah terjadi berapa bulan, berapa puluh tahun lalu. Tahun 95 saya hanya kuliah 9 bulan di DFI. Saya tulis tesis saya, kitab Yunus 5 minggu. Begitu semangatnya saya, karena betul-betul sesuai janji-janji Alkitab, burung gagak itu kita minta Tuhan angkat. Tergantung dari kita mau keluar dari gelap menyongsong fajar terang itu. Keluar, tidak bisa tinggal di dalam kegelapan terus menerus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kebangkitan Kristus adalah kemenangan final terhadap maut. Kebangkitan Kristus mendatangkan sukacita. Itu berkat yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Ayat 5 dan ayat 6 dikatakan, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Dan karena itu Bapak Saudara, mereka terkejut, takut. Malaikat menenangkan mereka. Ada jaminan yang memberikan ketenangan batin. Ada cara Tuhan untuk menenangkan batin yang gelisah, hati yang gelisah, pergumulan yang berat. Disitulah cara Tuhan untuk menghampiri dan mengatakan kalimat itu. Oleh karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar hal di mana pergumulan yang berat, Yesus bangkit merubah yang berat itu menjadi berkat. Itu fakta. Apa respon daripada murid-murid itu?
ketika mereka menyaksikan pergumulan yang berat menjadi berkat dalam hidup mereka. Apa respon dari mereka itu? Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat ketika malaikat berkata, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Di situ menunjukkan bahwa Yesus merupakan sumber hidup itu. Hati boleh berduka, tetapi ketika mereka mendengar dan melihat dengan mata bahwa Yesus tidak ada di tempat, betul hati mereka berkobar-kobar dengan sukacita. Benar, Paskah adalah cahaya kemenangan, terang bagi batin yang gelap, pikiran yang mumet, perasaan yang gelisah dapat diubah menjadi cahaya kemuliaan, cahaya kemenangan. Tuhan pakai alam untuk menjadi saksi. Tuhan pakai para makhluk surgawi menjadi saksi. Dan kemudian kita lihat murid-muridnya menjadi saksi. Kita ada. Karena Alkitab mencatat beban yang sudah diangkat itu menjadi berkat. Alkitab mencatat di ayat yang ke-8, mereka pergi dan memberitakan Injil. Itu respon terhadap fakta Yesus bangkit dari antara orang mati. Beban, ketakutan, kekecewaan dibalas dengan apa? Dengan hanya bersaksi. Ternyata seseorang yang menerima sukacita kebangkitan Kristus itu, ada dorongan dari batinnya, tidak diam di tempat, tetapi ada gairah untuk menjadi saksi. Alkitab mencatat di sana. Dikatakan dengan singkat ayat 8. Mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus. Pertanyaan saya adalah, kenapa malaikat berkata kepada murid-muridnya dan kepada Petrus? Petrus ini Bapak Saudara, orang yang luar biasa secara khusus. Serba 3 kali menyangkal Tuhan, 3 kali ayam berkokok. Itu serba 3 itu. Secara khusus malaikat berkata, sampaikan kepada Petrus. Itu menunjukkan perhatian secara khusus kepada Petrus, yang tadinya begitu takut, menyangkal hanya karena berhadapan dengan pasukan Romawi itu. Beban yang berat Tuhan angkat, dan pada akhirnya Petruslah yang pakai Tuhan luar biasa. Alkitab sesudah itu Yesus berdiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Luar biasa Bapak Saudara. Kalau baca terus Markus pasal 16 ini, ada kuasa yang menyertai mereka. Mereka minum racun maut tetapi tidak menjadi mati. Paulus sudah mengalami itu. Dia digigit ular, bisa ular pun dikalahkan oleh kuasa Tuhan yang ada dalam tubuhnya. Ada power khusus yang menolak racun, yang mematikan itu. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kebangkitan Kristus benar merubah berat menjadi berkat bagi pengikut Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, respon murid-murid adalah juga mewakili respon kita. Supaya apa? Kita jangan hanya tinggal tempat, tapi kita juga rajin bersaksi. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, mari kita aktif untuk bersaksi. Karena murid-murid itu sudah menjadi contoh. Beban yang berat itu diangkat, dan kemudian mereka menjadi saksi. Hingga kita hari ini bisa merayakan itu. Kalau ada orang yang belum keluar dari beban yang berat, maka harus bertemu dengan Tuhan. Datang pada Tuhan. Sembah Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Layani Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Layani Yesus yang selalu berikan pertolongan tepat pada waktunya. Jangan takut jadi saksi Kristus. Oleh karena itu, pagi ini mari kita jadi saksi Tuhan. Ada Manuhutu berkata, adapun hidupku ini bukannya aku
lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku, dan yang menyerahkan dirinya karena kamu, dan yang menyerahkan dirinya karena kita. Amin. Tahu lagu itu semua? Coba kita nyanyi dulu sebelum doa tutup firman Tuhan. Kita nyanyikan. Pak Herbert, mari kita nyanyikan. Kita nyanyi bersama-sama lagi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Adapun C ya, C. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang, tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihiku, yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku, dan yang menyerahkan dirinya karena kamu, karena kita, dan yang menyerahkan dirinya karena kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Yesus mati dan bangkit karena kasih-Nya kepada kita. Mari kita berdoa, bersyukur untuk firman Bapa. Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh ucapan syukur karena Yesus yang kami sembah sudah bangkit, mengangkat beban berat menjadi berkat yang melimpah sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau sangat mengasihi kami, mencintai kami. Karena itu Engkau mati, tapi juga Engkau bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Mano yang sudah memberkati kita pagi hari ini dengan firman Tuhan. Jemaat Tuhan sudah diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Jemaat Tuhan ada sukacita. Amin. Mari kita berdoa sebelum persembahan. Kita akan berikan yang terbaik bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan, segala Tuhan firman-Mu Tuhan pagi hari ini yang sudah memberkati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau pakai kami Tuhan Yesus menjadi alat-Mu Tuhan untuk memberkati banyak orang-orang di sekitar kami Tuhan, buat negara yang buat Indonesia Tuhan. Tuhan memberkati juga Tuhan Yesus kedua gembala kami Tuhan Yesus di tempat ini, di GSI Alpha Omega Tuhan. Engkau memberkati mereka lebih lagi Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sukacita melimpah Tuhan, damai sejahtera melimpah Tuhan atas hidup mereka Tuhan.
Dimanapun mereka bergerak Engkau pakai dahsyat dan ajaib. Tuhan, sebentar umat-Mu akan memberi Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan. Berkati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Tidak ada yang terkecuali Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberkati Tuhan. Kami boleh menyalurkan itu Tuhan. Bagi sesama kami, bagi pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami sudah bersyukur. Terima kasih Tuhan berkat pagi hari ini. Kami sudah berdoa haleluya. Ayat persembahan terambil dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selamat memberi umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Begitu besar kasih-Mu.
Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pengadilan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Kristus, terus kami mengucap syukur bahwa hari ini kami merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Kristus Allah kami yang hidup. Sehingga ketika kami merayakan, bukan saja perayaan, namun hati kami sungguh-sungguh bangkit, mengalami kemenangan dan hidup terus di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, serahkan semua gereja-gereja yang sedang merayakan. Tuhan Yesus menolong, memberikan keamanan, pertolongan, sehingga setiap ibadah boleh membawa berkat bagi setiap umat yang hadir, dan juga dijaga dari segala kejahatan, dari gangguan-gangguan orang yang tidak bertanggung jawab. Bapa dalam surga juga menyerahkan umat Tuhan dalam tangan-Mu, yang saat ini hadir. Tuhan juga menolong dengan berbagai situasi, baik yang sakit, Tuhan menolong terus memulihkan, yang mengalami kesulitan, hambatan, tantangan dalam setiap usaha pekerjaan, bahkan masalah rumah tangga, Tuhan sudah menolong supaya semuanya mengalami pertolongan Tuhan secara ajaib, dan juga terus menerus hanya berserah pada Tuhan. Dan kami yakin bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kami. Dialah lewat setiap pergumulan tantangan, kami semakin sujud menyembah kepada Tuhan dan menundukkan hati kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan menyerahkan untuk semua yang sakit, baik di rumah maupun yang di tempat ini yang masih dalam pemulihan. Tuhan tolong, Jaden juga Tuhan tolong pulihkan dari demam sakit panasnya. Tuhan Yesus menolong pulihkan anakku ini. Terima kasih Bapa, menyerahkan suatu tim yang melayani. Tuhan juga menolong, berikan kekuatan, sukacita, kesetiaan, memberikan terbaik untuk Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk semua majelis. Tuhan juga menolong semua aktivis. Tuhan campur tangan, sehingga hati mereka sungguh-sungguh terus mengalami zaman Tuhan, memberikan terbaik, kesetiaan, semangat dan sukacita untuk melayani. Terima kasih Bapa. Serahkan juga bangsa negara kami dalam tangan Tuhan, dan ada berbagai situasi yang terjadi di negara kami. Tuhan tolong berikan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami untuk lebih mengutamakan kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, sehingga bangsa Indonesia ini mengarah ke arah yang lebih baik. Bapa, satu hal kami mohon, jaga pelihara bangsa ini dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa. Kami syukur dan menyerahkan untuk semua firman Tuhan pernah diberitakan, puji-pujian dan Paskah ini menguatkan, membangkitkan semangat kami, iman rohani kami, mental kami untuk terus tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih
Jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.